Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nailal Hikam dengan nomor NRP 204023104 dari Laboratorium L-Drive angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan proyek CBL atau Case Based Learning yang bertemakan dasar otomasi industri. Untuk proyeknya sendiri terdapat 5, yaitu yang pertama power supply, yang kedua rangkaian RC dan rangkaian RLC, yang ketiga rangkaian digital, yang keempat virtual instrument, dan yang kelima motor DC. Untuk proyek yang pertama yaitu power supply. Power supply atau yang biasa disebut dengan catu daya merupakan perangkat elektronik yang dapat menyuplai tegangan listrik ke perangkat elektronik yang lain. Power supply yang dibuat ini merupakan power supply yang berjenis linear, dikarenakan mengubah tegangan listrik AC menjadi tegangan listrik DC dengan melibatkan proses transformator, rectification, filtering, dan voltage regulator. Untuk power supply ini memiliki keluaran yaitu 5 volt DC dan 12 volt DC. Komponen yang digunakan untuk pembuatan power supply ini yaitu yang pertama transformator yang akan menurunkan tegangan AC 220 volt menjadi 14 volt tegangan AC. Lalu yang kedua yaitu dioda 1N4007 sebanyak 4 buah yang disusun secara bridge untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Lalu yang ketiga adalah kapasitor yang akan memfilter atau menyaring tegangan yang keluar dari dioda bridge agar lebih stabil. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu IC regulator yang berjenis IC 7812 dan IC 7805 yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan agar lebih stabil dan siap digunakan. Untuk IC 7812 ini keluarannya yaitu 12 volt DC dan IC 7805 ini keluarannya 5 volt DC. Cara kerja power supply ini sendiri yaitu yang pertama, tegangan listrik senilai 220 volt AC akan masuk melalui transformator dan diturunkan menjadi 14 volt tegangan AC. Lalu setelah keluar dari transformator, tegangan listrik ini akan masuk melalui dioda yang disusun secara bridge dan akan berubah menjadi tegangan listrik DC. Setelah keluar dari dioda ini, tegangan listrik akan difilter atau disaring melalui kapasitor ini. Lalu setelah keluar dari kapasitor ini akan masuk ke IC 7812 ini yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Selanjutnya setelah keluar dari IC 7812 ini akan masuk ke kapasitor lagi untuk disaring dan tegangan listrik lebih distabilkan. Setelah itu akan keluar ke terminal dan tegangan listrik ini telah berubah menjadi 12 volt tegangan DC. Namun belum selesai tegangan listrik ini. Setelah keluar dari kapasitor ini, sebagian kan masuk ke terminal, sebagiannya lagi masuk ke IC 7805 untuk distabilkan tegangannya. Lalu setelah keluar dari IC 7805 ini akan masuk ke kapasitor ini. Di kapasitor ini akan disaring dan distabilkan tegangannya lagi. Setelah keluar dari kapasitor akan masuk ke terminal dan tegangan listrik akan berubah menjadi 5 volt DC. Setelah itu, tegangan-tegangan tersebut atau power supply ini dapat digunakan untuk proyek yang lain seperti rangkaian RC/RLC, rangkaian digital, dan kontrol motor DC. Cara penggunaan power supply ini yang pertama yaitu hubungkan kabel steker power supply ke stop kontak yang memiliki sumber tegangan listrik 220 volt AC.
Lalu tekan switch ke angka 1 untuk menghidupkan power supply ini. Bisa dilihat keluarannya. Yang pertama yaitu 5 volt dan 11,8. Untuk membuktikannya, saya akan mengukurnya menggunakan multimeter. Itu yang pertama yaitu yang 5 volt. Bisa dilihat untuk keluarannya yaitu 5,03 dikarenakan tidak stabil. Lalu selanjutnya yang 12 volt. Bisa dilihat keluarannya yang di multimeter yaitu 11,80-an. Lalu power supply ini dapat digunakan untuk menyuplai tegangan listrik ke beberapa proyek yang lain seperti rangkaian RC RLC, rangkaian digital, dan kontrol motor DC. Selanjutnya kita akan masuk ke proyek yang kedua yaitu rangkaian RC dan RLC. Rangkaian RC merupakan jenis rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang disusun secara seri atau paralel. Rangkaian RC yang dibuat ini disusun secara seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang mengalirkan arus listrik secara berurutan pada setiap komponennya. Resistor berfungsi untuk menghambat arus listrik, sedangkan kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Rangkaian RC ini nantinya akan disusun pada breadboard. Nilai resistor yang digunakan pada rangkaian RC ini yaitu sebesar 1000 ohm dan nilai kapasitor yang digunakan yaitu sebesar 470 mikrofarad. Jenis kapasitor yang digunakan yaitu berjenis elektrolit atau elko. Selanjutnya yaitu rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan jenis rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri atau paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang mengalirkan arus listrik secara berurutan pada setiap komponennya. Nantinya rangkaian RLC ini akan disusun pada breadboard. Sama seperti rangkaian RC, resistor pada rangkaian RLC ini berfungsi untuk menghambat arus listrik dan kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Namun untuk induktornya sendiri yaitu berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Nilai resistor yang digunakan pada rangkaian RLC ini sendiri yaitu sebesar 1000 ohm, nilai induktornya sendiri sebesar 330 mikrohenry, dan yang terakhir nilai kapasitornya yang digunakan yaitu sebesar 470 mikrofarad. Sama seperti rangkaian RC, untuk jenis kapasitor yang digunakan pada rangkaian RLC ini berjenis elektrolit atau elko. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba merangkai rangkaian RC dan RLC seri pada breadboard ini. Itu yang pertama, susun resistor dan kapasitornya. Kita susun yang pertama resistornya, lalu sini terdapat kapasitor yang memiliki dua kutub. Untuk kutubnya ini kaki yang panjang memiliki kutub positif, ini kutub positif, dan ini yang kaki yang pendek memiliki kutub negatif. Jadi nantinya kaki yang panjang ini atau kutub positif akan terhubung dengan kaki resistornya. Sekarang kita hubungkan untuk kaki yang positif ini ke resistor. Setelah itu seperti ini. Setelah itu
kita hubungkan dulu sumbernya. Kita gunakan yang 5 volt. Hubungkan VCC atau sumber untuk kabel merah power supply ini ke kaki resistor. Setelah itu, hubungkan ground atau sumber negatif, yaitu kabel hitam ini, ke kaki kapasitor. Berikut merupakan rangkaian RC secara seri. Rangkaian RC ini terdiri dari resistor sebesar 1000 ohm dan kapasitor sebesar 470 mikrofarad. Setelah saya tadi mencoba merangkai rangkaian RC, selanjutnya saya akan mencoba merangkai rangkaian RLC pada breadboard ini. Sama seperti rangkaian RC ini, yang tadi kita susun komponennya. Pertama resistor, setelah itu hubungkan kaki induktor ke kaki resistor. Setelah itu, sama seperti rangkaian RC tadi, di sini kapasitornya terdapat 2 kutub. Untuk yang panjang ini memiliki kutub positif dan yang pendek ini memiliki kutub negatif. Jadi kita hubungkan kaki kapasitor yang memiliki kutub positif ini ke kaki induktornya. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita hubungkan sumbernya. Kita hubungkan VCC atau sumber untuk yang sumber positif, untuk yang kabel merah ini, ke kaki resistor. Setelah itu kita hubungkan ground, sumber negatif, untuk yang kabel hitam ini, ke kaki kapasitor yang memiliki kutub negatif yang tadi. Berikut merupakan rangkaian RLC yang disusun secara seri. Rangkaian RLC ini terdiri dari resistor sebesar 1000 ohm, lalu induktor sebesar 330 mikrohenry, dan terakhir kapasitor sebesar 470 mikrofarad. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai perhitungan rangkaian RC. Yang pertama, kita modelkan dulu gambarnya menjadi seperti ini. Berikut merupakan gambar dari rangkaian RC. Di sini terdapat resistor dan di sini terdapat kapasitor. Di sini merupakan V input atau V sumber dan di sini adalah V output. Selanjutnya, dalam rangkaian RC ini kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu yang berbunyi jumlah tegangan yang ada pada suatu loop tertutup sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilainya. Kita buat loopnya menjadi bentuk seperti ini. Di awal ketemu VI menjadi ketemu min VI menjadi min VI ditambah V pada resistor ditambah V pada kapasitor sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan agar VI menjadi positif, menjadi VI sama dengan VR plus VC. Selanjutnya kita ubah nilai V pada resistor dan V pada kapasitor menjadi VIT sama dengan
kita mengikuti hukum Ohm di mana tegangan rumusnya yaitu I kali R menjadi sama dengan IT kali R, lalu tegangan pada kapasitor menjadi 1/C ditambah 1/C dikali integral IT kali DT. Berikut merupakan persamaan yang pertama. Selanjutnya kita cari persamaan yang kedua, yaitu V output sama dengan V pada kapasitor. V output sama dengan, dikarenakan V kapasitornya sudah terlihat rumusnya yaitu seperti ini, langsung kita masukkan saja VOT sama dengan 1/C integral IT kali DT. Setelah itu, untuk menghilangkan integral ini kita turunkan menjadi, untuk turunan VOT yaitu dVOT per DT, lalu untuk turunan dari 1/C integral IT DT menjadi 1/C kali IT. Setelah itu untuk mencari arusnya kita pindah ruaskan C ke ruas yang lain menjadi IT sama dengan C dikali dVOT per DT. Berikut merupakan persamaan yang kedua. Setelah itu kita cari persamaan yang ketiga dengan mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1, yaitu mensubstitusi nilai IT ini. Jadi nilai IT ini kita masukkan ke IT ini. Kita tulis dulu persamaan satunya yaitu VIT sama dengan IT kali R tambah 1/C integral IT DT. Lalu kita masukkan nilai IT-nya ini, C dVOT per DT menjadi VIT sama dengan C dVOT per DT dikali R ditambah, dikarenakan 1/C integral IT DT sama dengan VOT, langsung kita tuliskan saja menjadi plus VOT. Setelah itu menjadi VIT, R-nya pindah ke depan menjadi RC dVOT per DT ditambah VOT. Berikut merupakan persamaan yang ketiga. Lalu nilai dVOT per DT ini kita transformasi Laplace menjadi SVOS. Lalu persamaannya menjadi, dikarenakan domain waktu telah berubah, maka menjadi VIS sama dengan RC dikali SVOS ditambah VOS. Setelah itu menjadi VIS dapat kita kelompokkan karena keduanya terdapat VOS, maka menjadi VOS dalam kurung RCS plus 1. Lalu kita pindah ruaskan RCS plus 1-nya dan VIS. VOS per VIS sama dengan 1 per RCS plus 1. Berikut merupakan hasil persamaan diferensial rangkaian RC first OD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada rangkaian RLC. Untuk yang pertama kita gambar dulu rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini merupakan gambar rangkaian RLC. Di sini sudah terdapat resistor, di sini induktor, dan di sini kapasitor. Lalu di sini terdapat V output dan di sini merupakan V input atau V sumber. Sama seperti rangkaian RC tadi, pada rangkaian RLC ini menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua atau hukum Kirchhoff voltage law yang berbunyi jumlah tegangan yang ada pada suatu loop tertutup sama dengan 0. Jadi sigma V sama dengan 0. Lalu kita gambar loopnya seperti ini arahnya. Lalu kita masukkan nilainya, min VI plus VR plus VL plus VC sama dengan 0 ini. Lalu kita pindah ruaskan min VI agar menjadi positif, menjadi VI sama dengan VR ditambah VL ditambah VC. Setelah itu kita rubah rumus tegangannya menjadi VT sama dengan, untuk V pada R menjadi IT kali R, lalu V pada L menjadi L DIT per DT, lalu V pada kapasitor menjadi 1/C integral IT DT. Jadi VIT sama dengan IT kali R plus L DIT per DT tambah
seperti integral IT dt merupakan persamaan yang pertama. Setelah itu kita cari persamaan yang kedua, yaitu VO, V output sama dengan VC, V output sama dengan, untuk rumus tegangan VC nya kita masukkan menjadi seperti integral IT dikali dt. Setelah itu, untuk menghilangkan integralnya, maka setiap ruas kita turunkan. Untuk turunan VOT sendiri menjadi dVOT per dt. Lalu turunan dari seperti integral IT dt menjadi seperti dikali IT. Setelah itu, untuk mencari nilai arusnya, maka nilai kapasitor ini kita pindah ruaskan ke ruas yang lain. Jadi IT sama dengan C dVOT per dt. Berikut merupakan persamaan yang kedua. Setelah itu, untuk mencari persamaan yang ketiga, maka kita substitusi persamaan yang kedua ke persamaan yang satu, yaitu mensubstitusi nilai IT ini ke nilai IT ini. Ya, berarti kita tuliskan dulu persamaan yang pertama, yaitu VIT sama dengan IT dikali R ditambah L DIT per dt ditambah seperti integral IT dikali dt. Setelah itu kita masukkan nilai IT-nya menjadi C dVOT per dt dikali R ditambah L dC dVOT per dt ditambah dikarenakan seperti integral IT dt sama dengan nilai V output, maka langsung kita tuliskan menjadi VOT. Setelah itu menjadi VIT sama dengan R C dVOT per dt plus LC d kuadrat VOT per dt ditambah VOT. Lalu kita rubah d kuadrat VOT per dt ini dengan menggunakan transformasi Laplace. D kuadrat VOT per dt ditransformasi Laplace menjadi S kuadrat VOS. Dikarenakan dVOT per dt tadi sudah pada rangkaian RC, kita langsung saja VIS sama dengan LCS kuadrat VOS ditambah RCS VOS ditambah VOS. Setelah itu kita kelompokkan menjadi VIS sama dengan VOS dikali dalam kurung LCS kuadrat plus RCS ditambah 1 dalam kurung. Setelah itu VOS nilai VS ini pindah ruas ke sini, dan LCS yang dalam kurung ini juga dipindah ruas menjadi VOS per VIS sama dengan 1 per LCS kuadrat plus RCS plus 1. Berikut merupakan hasil akhir dari persamaan diferensial order kedua. Berikut merupakan cara memplotting grafik rangkaian RC dalam kondisi charge dengan aplikasi MATLAB. Pertama-tama masukkan nilai resistornya, yaitu 1000. Lalu nilai kapasitornya 470 dikali 10 pangkat min 6 titik koma. Lalu ketik num sama dengan 1 titik koma. Lalu ketik denum sama dengan kurung kurawal R dikali C spasi 1 titik koma, enter. Lalu ketik sys atau SYS sama dengan TF atau transfer dalam kurung num, denum titik koma. Lalu jika ingin menjalankan, ketik step dalam kurung SYS atau sys
titik koma, tekan enter untuk menjalankan. Berikut merupakan grafik rangkaian RC dalam kondisi charge dengan nilai resistor sebesar 1000 ohm dan kapasitor sebesar 470 kali 10 pangkat min 6 farad. Selanjutnya yaitu cara memplotting grafik rangkaian RC dalam kondisi discharge. Sama seperti yang tadi, pertama-tama masukkan nilai resistornya yaitu 1000, titik koma, lalu nilai kapasitornya sama dengan 470 dikali 10 pangkat minus 6, titik koma, enter, lalu ketik num sama dengan dikarenakan discharge yaitu min 1, titik koma, lalu ketik denum sama dengan kurung kurawal R dikali C spasi 1, titik koma, tekan enter, lalu ketik SIS atau sys sama dengan PF atau transfer dalam kurung num, denum, titik koma, tekan enter, lalu jika ingin menjalankan ketik step dalam kurung SIS atau sys, titik koma, lalu tekan enter untuk menjalankan grafiknya. Berikut merupakan hasil plottingan grafik rangkaian RC dalam kondisi discharge dengan nilai resistor sebesar 1000 ohm dan kapasitor sebesar 470 kali 10 pangkat min 6 farad. Selanjutnya saya akan memplotting grafik rangkaian RLC dalam kondisi charge dengan aplikasi MATLAB. Sama seperti rangkaian RC yang tadi, pertama-tama kita masukkan nilainya. Untuk resistornya sama dengan 1000, titik koma, tekan enter, lalu nilai induktornya sama dengan 330 dikali 10 pangkat minus 6, titik koma, tekan enter, lalu nilai kapasitornya sama dengan 470 dikali 10 pangkat minus 6, titik koma, tekan enter, lalu ketik num sama dengan 1, titik koma, tekan enter, lalu ketik denum sama dengan kurung kurawal, masukkan rumusnya yaitu L dikali C spasi R dikali C spasi 1, titik koma, lalu ketik SIS atau sys sama dengan PF atau transfer dalam kurung num, denum, titik koma, lalu jika ingin menjalankan ketik step dalam kurung sys atau SIS, titik koma, tekan enter untuk menjalankan grafiknya. Berikut merupakan hasil plottingan grafik rangkaian RLC dalam kondisi charge dengan nilai resistor sebesar 1000 ohm, kapasitor sebesar 470 kali 10 pangkat min 6 farad, dan induktor sebesar 330 kali 10 pangkat min 6 Henry. Selanjutnya saya akan memplotting grafik rangkaian RLC dalam kondisi discharge. Pertama-tama masukkan nilai komponennya, yaitu resistornya sebesar 1000, titik koma, tekan enter,
nilai induktornya 330 dikali 10 pangkat minus 6, titik koma, masukkan nilai kapasitornya sebesar 470 dikali 10 pangkat minus 6, titik koma, tekan enter, lalu ketik num sama dengan dikarenakan dalam kondisi discharge maka minus 1, titik koma, tekan enter, lalu ketik denum sama dengan kurung kurawal, masukkan rumusnya yaitu L dikali C spasi R dikali C spasi 1 titik koma, tekan enter, lalu ketik sys atau sys sama dengan TF atau transfer dalam kurung num, koma, denum dalam kurung titik koma, lalu tekan enter. Untuk menjalankan ketik step dalam kurung sys atau sys titik koma, tekan enter untuk menjalankan grafiknya. Berikut merupakan hasil plottingan grafik rangkaian RLC dengan komponennya: resistor sebesar 1000 ohm, induktor sebesar 330 kali 10 pangkat min 6 Henry, dan kapasitor sebesar 470 dikali 10 pangkat min 6 Farad. Selanjutnya kita akan masuk ke proyek yang ketiga, yaitu rangkaian digital. Pengertian rangkaian digital sendiri yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mengolah sinyal tinggi dan rendah, atau bisa kita kenal dengan logika 1 dan logika 0. Logika digital adalah suatu metode untuk mengolah sinyal listrik 1 atau 0. Komponen elektronika yang digunakan pada rangkaian digital ini adalah integrated circuit atau IC yang telah disolder pada PCB. Integrated circuit atau IC adalah sebuah komponen yang terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang telah diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam kemasan kecil. Jenis IC yang digunakan pada rangkaian digital ini ada dua jenis, yaitu yang pertama IC transistor logik atau TTL, dan IC complementary metal oxide semiconductor atau IC CMOS. Gerbang logika yang digunakan pada rangkaian digital ini yaitu yang pertama AND, lalu OR, lalu NOT, lalu NAND, NOR, dan XOR yang menggunakan IC TTL. Sedangkan untuk gerbang logika yang XNOR menggunakan IC CMOS. Output yang digunakan yaitu lampu LED yang berjumlah 9 buah, di mana kaki negatifnya sudah disambungkan dengan sumber negatif, sehingga hanya memerlukan output positif dari gerbang IC yang digunakan. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan gerbang logika dari rangkaian digital yang telah dibuat ini. Selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan rangkaian digital yang telah dibuat ini dengan 7 gerbang logika. Pertama-tama bisa dilihat di sini, saya telah membuat tabel kebenaran dari tiap-tiap gerbang. Ada AND, OR, NOT, NAND, NOR. Di baliknya ada XOR, dan yang terakhir XNOR. Kita akan mencoba membuktikan dari rangkaian digital project ini apakah benar dengan gerbang logika atau truth table yang ada. Baik, pertama-tama kita akan coba mempraktekkan gerbang AND. Gerbang AND di sini bisa dilihat. Untuk gerbang AND, apabila terdapat input yang bernilai 00, maka output yang dihasilkan bernilai 0 juga. Lalu
Apabila ada input yang bernilai 0 dan 1, maka output akan bernilai 0. Lalu, jika ada input yang bernilai 1 dan 0, maka outputnya bernilai 0 juga. Lalu yang terakhir, jika inputnya 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai 1. Mari kita praktekkan di rangkaian digital project ini. Untuk yang pertama, hubungkan kabel rangkaian digital ini ke sumber power supply. Untuk yang positif ada di atas kabel merah untuk yang positif, dan yang hitam kabel negatif. Sebelum itu kita hubungkan power supply-nya ke kontak terlebih dahulu. Kita akan menggunakan yang 5 volt. Bisa dilihat sini yang 5 volt sudah benar. Kita matikan dulu lagi. Hubungkan kabel ini dari rangkaian digital ke sumber. Untuk yang hijau akan disambungkan dengan kabel merah yang bernilai positif, dan kabel yang biru akan disambungkan ke kabel yang hitam yaitu bernilai negatif. Kita sambungkan. Lalu jika sudah, karena kita menggunakan switch, maka saya akan membuat jika switch ini ke kiri ke sini, maka switch tersebut akan bernilai 0. Lalu jika switchnya saya rubah ke arah sini ke kanan, maka akan bernilai 1. Jadi untuk yang bernilai 0 ini, switch kaki yang pertama kita sambungkan ke sumber negatif. Lalu switch yang kedua yang di atas ini, yang kaki pertama yang kiri juga kita sambungkan ke sumber negatif. Selanjutnya, switch yang ketiga, kaki switch yang ketiga dari switch yang pertama kita sambungkan ke sumber positif. Lalu untuk switch yang kedua, ini kaki switch ketiga juga disambungkan ke sumber positif. Selanjutnya, untuk kaki switch yang kedua di tengah-tengah kita sambungkan ke input di IC-nya. Baik, untuk kaki switch yang kedua di switch pertama kita sambungkan. Untuk gerbang N kita ini kita sambungkan ke sini, kaki switch, kaki IC input pin pertama. Lalu untuk kaki switch kedua dari switch yang kedua kita sambungkan ke pin IC kedua, yaitu input. Lalu untuk pin ketiga ini yaitu outputnya kita sambungkan ke lampu LED. Baiklah, rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Saatnya kita hidupkan power supply-nya. Bisa dilihat yang pertama yaitu jika input bernilai 0 dan 0, kaki switch-nya ke kiri bisa dilihat input bernilai 00, maka outputnya bernilai 0. Bisa dilihat di lampu LED-nya tidak menyala.
Kita lihat di truth table-nya. Untuk gerbang N, bisa dilihat tadi input 0, 0, output akan bernilai 0 juga. Selanjutnya kita lihat jika salah satu input bernilai 1, kita buat di switch kedua. Jika input bernilai 0 dan 1, maka output akan tetap bernilai 0. Kita lihat di truth table-nya. Bisa dilihat jika input bernilai 0 dan 1, output bernilai 0. Indikator lampu tidak menyala. Selanjutnya kita ubah. Jika input yang sini 0, switch yang pertama inputnya 1. Bisa dilihat indikator lampu juga tidak menyala, menandakan outputnya bernilai 0. Kita lihat di tabel kebenarannya. Salah satu input bernilai 1, 0, maka output tetap 0. Lalu kita coba jika inputnya bernilai 1, 1. Bisa dilihat indikator lampu menyala, menandakan output bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Di sini yaitu input bernilai 1, 1, output bernilai 1. Sama. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan gerbang logika OR. Sebelumnya, mari kita lihat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Untuk gerbang OR ini, apabila inputnya bernilai 0, 0, maka outputnya akan bernilai 0 juga. Lalu, jika salah satu inputnya bernilai 0 dan salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya, jika salah satu inputnya bernilai 1 dan salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan yang terakhir, jika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Mari kita praktekkan. Sama seperti gerbang N tadi, pertama-tama kita hubungkan sumber rangkaian digital ini ke sumber power supply. Untuk yang kabel hijau kita sambungkan ke kabel merah yang berarti bernilai positif. Dan untuk yang kabel biru kita sambungkan ke kabel yang hitam yaitu bernilai negatif. Lalu kita sambungkan untuk ini yaitu switch yang pertama dan yang di atas switch yang kedua. Kita sambungkan kaki yang pertama dari switch 1 ke sumber negatif karena kita ingin nilainya 0. Lalu untuk yang kaki switch yang pertama dari switch kedua, kita sambungkan ke sumber negatif juga. Selanjutnya, untuk kaki ketiga dari switch yang pertama, kita sambungkan ke sumber positif, yang nantinya kita inginkan menjadi nilainya 1. Lalu, kaki switch ketiga dari switch yang kedua juga kita sambungkan ke sumber positif. Selanjutnya, untuk kaki switch kedua, kaki kedua switch dari switch pertama kita sambungkan ke input pin OR yang pertama. Lalu untuk kaki switch yang kedua dari switch yang kedua kita sambungkan ke pin IC yang kedua. Selanjutnya untuk pin ketiga yaitu outputnya, kita sambungkan ke lampu LED.
Setelah jadi rangkaiannya seperti ini, selanjutnya saya akan mencoba menyalakannya. Bisa dilihat input masih bernilai 00, maka output bernilai 0 juga. Tidak hidup lampu LED-nya. Kita lihat di tabel kebenarannya. Bisa dilihat di sini untuk gerbang logika OR, jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya juga bernilai 0. Lalu kita coba jika input switch yang pertama bernilai 1. Input switch pertama bernilai 1, kita ubah. Bisa dilihat untuk jika salah satu inputnya bernilai 1, maka lampu indikator akan hidup menandakan bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Di sini bisa dilihat jika input salah satu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Mari kita ubah. Jika input switch pertama bernilai 0, lalu input switch kedua bernilai 1, output bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Yang ini input switch pertama bernilai 1, lalu 0, output akan bernilai 1. Kita lihat jika kedua inputnya bernilai 1, lampu tetap menyala menandakan output tetap bernilai 1. Di tabel kebenaran, jika kedua input bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Selanjutnya kita akan masuk ke gerbang logika yang ketiga, yaitu gerbang NOT. Pertama-tama kita lihat dulu tabel kebenaran dari gerbang NOT. Gerbang NOT di sini yaitu sebagai pembalik. Jika input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Lalu yang kedua, jika input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Gerbang NOT ini yaitu sebagai pembalik. Jadi input jika 0, maka outputnya adalah kebalikannya, yaitu 1. Mari kita praktekkan. Pertama, kita hubungkan kabel sumber dari rangkaian digital ke sumber power supply. Yang kabel hijau ke kabel merah, yaitu positif, dan kabel yang biru ke kabel yang hitam, yaitu negatif. Dikarenakan hanya ada satu input, maka kita akan menggunakan switch yang pertama atau switch 1 ini. Kita sambungkan kaki switch 1 ini ke sumber negatif. Lalu kaki switch yang ketiga ke sumber positif. Lalu kaki switch yang kedua akan menuju ke pin 1 IC NOT, yaitu inputnya. Lalu pin kedua IC, yaitu outputnya, kita sambungkan ke lampu LED. Kita hidupkan power supply-nya. Bisa dilihat jika inputnya bernilai 0, maka lampu akan menyala, yang berarti outputnya bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Input bernilai 0, maka output bernilai 1. Selanjutnya kita balik, jika input bernilai 1, maka lampu tidak menyala, berarti output bernilai 0. Kita lihat di tabel kebenarannya. Kita lihat jika input bernilai 1,
maka output bernilai 0. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan gerbang logika NAND. Sebelum itu mari kita lihat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Berikut merupakan tabel kebenaran dari gerbang logika NAND. Bisa dilihat jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu yang kedua, jika salah satu inputnya bernilai 0 dan salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu yang ketiga, jika salah satu inputnya bernilai 1 dan salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu yang terakhir, jika salah satu inputnya bernilai 1 atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Gerbang NAND di sini adalah kebalikan dari gerbang logika AND. Sekarang mari kita mempraktekannya. Untuk yang pertama, kita hubungkan kabel rangkaian digital ini ke sumber power supply. Untuk yang kabel hijau kita sambungkan ke kabel yang merah yaitu bernilai positif, dan kabel yang biru kita sambungkan ke kabel yang hitam yaitu sumber negatif. Lalu untuk switch yang pertama ini, untuk kaki yang pertama kita akan buat bernilai 0, yaitu berarti kita sambungkan ke sumber negatif. Lalu untuk yang switch yang kedua, untuk kaki yang pertama akan bernilai 0, jadi kita sambungkan ke sumber negatif. Selanjutnya untuk switch yang pertama ini, untuk kaki yang ketiga akan kita buat menjadi nilainya 1, maka kita sambungkan ke sumber positif. Untuk switch yang kedua sama, untuk kaki yang ketiga kita buat 1, jadi kita sambungkan ke sumber positif. Lalu kita buat untuk switch yang pertama, kaki yang kedua kita sambungkan ke input pin 1 IC. Untuk gerbang NAND yaitu di sini kita sambungkan. Untuk switch yang kedua sama, kaki yang kedua kita sambungkan ke pin kedua IC yaitu input. Lalu untuk pin ketiga IC bernilai output kita sambungkan ke lampu LED. Baiklah, kita hidupkan. Bisa dilihat di tabel kebenarannya, jika 00 maka lampu akan hidup, menandakan jika kedua inputnya bernilai 0 maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat tabel kebenarannya. Gerbang NAND sini, kedua input bernilai 0 maka output bernilai 1, sama. Kita buat jika input switch pertama bernilai 0 dan input switch kedua bernilai 1. Switch pertama 0, switch kedua 1. Tetap menyala, jadi outputnya 1. Kita lihat input bernilai 0 dan 1, maka output tetap bernilai 1. Lalu jika kita buat input switch 1 bernilai 1, switch kedua bernilai 0. Switch pertama kita buat bernilai 1, lalu switch yang kedua kita buat bernilai 0, maka output tetap 1. Bisa dilihat output bernilai 1 dan 0, maka output tetap 1. Sekarang mari kita buat untuk kedua inputnya bernilai 1. Lampu indikator tidak menyala, membuktikan bahwa output bernilai 0. Bisa dilihat di tabel kebenarannya, jika kedua inputnya bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan untuk gerbang logika NOR. Sebelumnya, kita lihat tabel kebenarannya terlebih dahulu.
Apabila kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu yang kedua, jika input bernilai 0 dan 1, maka output akan bernilai 0. Lalu yang ketiga, kita lihat jika input bernilai 1 dan 0, maka output akan bernilai 0. Lalu yang terakhir, kita lihat jika kedua input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Gerbang logika NOR ini adalah balikan dari gerbang logika OR. Mari kita praktekkan. Sama seperti tadi, kita sambungkan kabel rangkaian digital ini. Untuk yang kabel hijau kita buat ke kabel sambung merah, yaitu bernilai positif. Dan kabel yang biru kita sambungkan ke kabel yang hitam, yaitu bernilai negatif. Lalu untuk switch yang pertama, yang ini, untuk kaki yang pertama, karena akan bernilai 0, maka kita sambungkan ke sumber negatif. Lalu untuk switch yang kedua, untuk yang kaki pertama juga akan bernilai 0, maka akan disambungkan ke sumber negatif. Lalu untuk kaki switch yang ketiga dari switch pertama akan bernilai 1, maka kita sambungkan ke sumber positif. Lalu untuk switch yang kedua, kaki yang ketiga juga akan bernilai 1, maka kita sambungkan ke sumber positif. Lalu untuk kaki switch kaki kedua dari switch pertama dikarenakan untuk gerbang NOR ini berbeda. Untuk input dari switch pertama akan menuju ke pin kedua dari gerbang dari IC. Lalu untuk kaki yang kedua dari switch kedua akan masuk ke input dari IC, yaitu pin ketiga. Untuk pin pertama merupakan outputnya. Kita sambungkan ke lampu LED. Kita buka power supply-nya. Bisa kita lihat jika kedua input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Di sini dilihat kedua input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Lalu kita buat jika input switch kedua bernilai 1. Jika switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1 inputnya, maka outputnya akan bernilai 0. Kita lihat input bernilai 0 dan 1, maka output bernilai 0. Lalu kita buat jika switch pertama inputnya bernilai 1 dan yang kedua bernilai 0, output tetap 0. Kita lihat di tabel kebenarannya. Yang ini input bernilai 1 dan 0, maka output bernilai 0. Lalu kita buat jika input bernilai 1, 1. Lampu indikator tetap tidak menyala, maka output bernilai 0. Di tabel kebenaran kita lihat kedua input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan gerbang logika XOR. Sebelumnya mari kita lihat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini. Jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Lalu yang kedua, jika salah satu input bernilai 0 dan 1,
maka output akan bernilai 1. Lalu yang ketiga bisa dilihat, jika salah satu input bernilai 1 dan 0, maka output akan bernilai 1. Lalu yang terakhir, jika kedua input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Untuk gerbang XOR ini, yaitu jika kedua nilai inputnya sama, maka akan bernilai 0, bisa dilihat. Dan ini, lalu jika kedua inputnya bernilai berbeda, misal 01 dan 10, maka outputnya akan bernilai 1. Mari kita praktekkan. Kita hubungkan untuk kabel yang hijau ke kabel merah, yaitu sumber positif, dan kabel yang biru ke kabel yang hitam, yaitu sumber negatif. Lalu untuk yang switch pertama, kaki ke-1 ini karena akan bernilai 0, maka kita hubungkan ke sumber negatif. Lalu untuk switch kedua, kaki yang pertama ini akan bernilai 0 juga, kita sambungkan ke sumber negatif. Lalu untuk kaki ketiga dari switch pertama ini akan bernilai 1, maka kita sambungkan ke sumber positif. Lalu kaki ketiga dari switch kedua ini akan bernilai 1 juga, maka kita sambungkan ke sumber positif. Lalu untuk kaki kedua dari switch pertama akan masuk ke input IC, masuk ke pin pertama, ini untuk XOR. Lalu untuk kaki kedua switch dari switch kedua juga masuk ke input IC, kita masukkan ke pin kedua. Lalu untuk pin ketiga ini akan bernilai outputnya, kita sambungkan ke lampu LED. Berikut rangkaiannya, kita hidupkan. Jika dilihat kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Dilihat lampu tidak menyala. Kita lihat tabel kebenarannya. Kedua input bernilai 0, maka output bernilai 0. Lalu yang kedua, jika switch kedua ini inputnya bernilai 1. Bisa dilihat, jika input bernilai 0 dan 1, maka output akan bernilai 1. Kita lihat tabel kebenarannya. Input bernilai 0 dan 1, maka output bernilai 1. Lalu kita coba, jika input bernilai 1 dan 0, jika input bernilai 1 dan 0, maka output yang dikeluarkan bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Input bernilai 1 dan 0, maka output bernilai 1. Selanjutnya kita buat jika kedua inputnya bernilai 1. Jika kedua input bernilai 1, maka lampu indikator tidak menyala, menandakan outputnya yaitu 0. Kita lihat di tabel kebenarannya. Kedua input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Setelah untuk yang terakhir, kita akan mempraktekkan gerbang logika XNOR. Sebelumnya, mari kita lihat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Berikut adalah tabel kebenaran gerbang XNOR. Bisa dilihat jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu yang kedua, jika salah satu input bernilai 0 dan 1, maka output akan bernilai 0. Lalu yang ketiga, jika salah satu input bernilai 1 dan 0, maka output akan bernilai 0. Lalu yang terakhir, jika kedua input bernilai 1, maka output akan bernilai 1.
Sekarang kita praktek. Yang pertama, hubungkan kabel yang hijau ke kabel merah, yaitu sumber positif, dan kabel yang biru ke kabel hitam, yaitu sumber negatif. Lalu untuk kaki ke-1 dari switch pertama kita buat bernilai 0, maka kita sambungkan ke sumber negatif. Lalu untuk kaki pertama dari switch kedua kita buat bernilai 0, maka kita sambungkan ke sumber negatif. Lalu untuk kaki kedua dari switch pertama kita buat bernilai 1, maka kita sambungkan ke sumber positif. Lalu untuk kaki ketiga dari switch kedua kita sambungkan ke sumber positif juga, karena kita buat bernilai 1. Lalu untuk kaki kedua dari switch pertama ini akan masuk ke input IC. Berikut adalah untuk gerbang logika XNOR IC-nya. Kita masukkan ke pin pertama. Lalu untuk kaki kedua dari switch kedua kita masukkan ke pin kedua IC, yaitu input. Lalu pin ketiga yaitu output kita sambungkan ke lampu LED. Sekarang kita hidupkan. Bisa dilihat jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Jika kedua input bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Lalu kita buat jika switch kedua bernilai 1, switch pertama bernilai 0. Jika input bernilai 0 dan 1, maka output akan bernilai 0, tidak hidup. Kita lihat di tabel kebenarannya. Dari ini input bernilai 0 dan 1, maka output bernilai 0. Lalu kita coba jika switch pertama inputnya 1, switch kedua inputnya 0. Tidak hidup, maka output bernilai 0. Kita lihat. Ini input bernilai 1 dan 0, maka output bernilai 0. Lalu yang terakhir kita coba jika kedua switch bernilai 1. Bisa dilihat kedua switch bernilai 1, maka lampu indikator hidup menandakan output bernilai 1. Kita lihat di tabel kebenarannya. Kedua input bernilai 1, maka output bernilai 1. Itu adalah praktek dari 7 gerbang logika yang dibuat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke project yang 4, yaitu virtual instrument. Pada penugasan virtual instrument ini kami menggunakan aplikasi LabVIEW pada laptop untuk menampilkan function generator dan oscilloscope sebagai media untuk menganalisa proyek-proyek lain. Kami menganalisa sinyal dari tegangan yang muncul dari oscilloscope, baik oscilloscope secara hardware ataupun software pada LabVIEW. Pengertian oscilloscope sendiri yaitu alat elektronik yang dapat memberikan gambar pada layarnya dari suatu sinyal listrik yang dihubungkan pada inputnya. Dengan oscilloscope ini memungkinkan untuk melihat bentuk dari persamaan gelombang suatu sinyal listrik. Dalam hal ini, input didapatkan dari sinyal listrik yang dihasilkan oleh generator. Untuk petunjuk penggunaan oscilloscope sendiri yaitu yang pertama, hubungkan kabel steker oscilloscope ke sumber AC 220 volt. Setelah itu, hubungkan kabel probe
ke osiloskop. Setelah itu nyalakan osiloskop, lalu pilih channel yang akan digunakan. Terdapat dua channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Setelah memilih channelnya, lakukan proses kalibrasi dengan menghubungkan probe yang bernilai plus dan minus ke COM osiloskop dan 0. Lalu, setelah proses kalibrasi selesai, hubungkan probe ke titik analisa sinyal di vertikal dan horizontal. Setelah itu, atur besaran analisa frekuensi dan waktu, maka osiloskop siap digunakan. Selanjutnya yaitu petunjuk penggunaan function generator. Yang pertama, nyalakan function generatornya, lalu hubungkan kabel function generator ke sumber daya atau sumber AC. Pastikan function generator terhubung ke sumber daya listrik yang sesuai. Setelah itu, tentukan bentuk gelombangnya. Pilih jenis gelombang yang ingin dihasilkan, seperti sinusoidal, segitiga, ataupun persegi. Setelah itu, atur frekuensinya. Tentukan frekuensi gelombang yang diinginkan. Frekuensinya bisa dalam bentuk hertz ataupun kilohertz, tergantung pada rentang frekuensi function generator yang digunakan. Setelah itu, atur amplitudenya. Sesuaikan gelombang amplitudo untuk menentukan tinggi rendahnya ke puncak gelombang. Lalu, hubungkan ke sirkuit. Hubungkan output function generator ke sirkuit atau komponen yang ingin diuji ataupun dilihat sinyalnya. Setelah itu, mulai output, aktifkan function generator, dan pastikan sinyal yang dihasilkan sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya. Lalu yang terakhir, monitor sinyal. Gunakan alat ukur seperti osiloskop untuk memastikan gelombang yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan pengujian yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke proyek yang kelima, yaitu kontrol motor DC. Motor arus arah atau motor DC merupakan suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi gerak tersebut berupa putaran dari motor. Secara umum, mesin atau motor DC memiliki konstruksi yang terbagi atas dua bagian, yaitu bagian yang diam disebut sebagai stator, dan bagian yang bergerak yaitu disebut sebagai rotor. Motor DC yang kami gunakan ini menggunakan beberapa komponen, yaitu transistor TIP 31 NPN dan transistor TIP 32 PNP yang masing-masing 2 buah sebagai kontrol motor yang dirangkai pada breadboard. Selain itu, kami juga menggunakan 2 saklar switch untuk mengoperasikan motor tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba merangkai rangkaian motor DC. Yang pertama, susun transistor TIP 31 ini sejajar dengan transistor TIP 32 juga sejajar, dan switch. Nih. Setelah itu, hubungkan emitter TIP 31 ke emitter TIP 32, begitupun yang bawahnya juga emitter TIP 31 yang ini juga dihubungkan ke emitter TIP 32 yang ini. Kita hubungkan. Emitter TIP 31 ke emitter TIP 32. Emitter TIP 31 ke emitter TIP 32. Setelah itu, hubungkan emitter baik keduanya TIP 31 atau TIP 32 ke motor. Jadi di sini saya menggunakan
emitor yang TIP 31 untuk disambungkan ke motornya. Di sini emitor TIP 31 menuju motor. Lalu yang sini juga emitor TIP 31 ke motor. Setelah itu hubungkan kolektor TIP 31 ke kolektor TIP 31 juga. Itu pun sebaliknya, hubungkan kolektor TIP 32 ke kolektor TIP 32. Setelah itu hubungkan salah satu kolektor TIP 31 ini, kolektornya ke sumber positif dari power supply, dan juga kolektor dari TIP 32 ke sumber negatif power supply. Saya sambungkan sumbernya terlebih dahulu. Berikut merupakan sumber positif dan ini negatif. Kita campur terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini kolektor TIP 31 terhubung dengan sumber positif, dan kolektor TIP 32 terhubung ke sumber negatif. Lalu hubungkan sumber positif ini, sumber positif ke kaki COM pada switch 1. Switch 1 saya menggunakan yang ini. Jadi sumber positif terhubung ke COM switch 1 ini. Lalu sumber negatifnya tersambung ke COM pada switch kedua. Sudah. Lalu hubungkan basisnya. Untuk basis TIP 31 basis TIP 31 ke switch 1. Lalu jangan lupa yang bawahnya juga basisnya TIP 31 ke switch 1. Lalu jangan lupa basis yang TIP 32 ke switch yang kedua. Jangan lupa untuk yang transistor TIP 32 basisnya yang bawah juga dihubungkan ke switch yang kedua. Sudah. Setelah itu kita coba nyalakan power supply-nya. Di sini terlihat bahwa bisa dilihat bahwa jika switch saya arahkan ke sini, ke arah saya sendiri, maka motor akan berputar secara jarum jam atau clockwise. Sekarang saya coba
pindahkan switch-nya. Saya matikan terlebih dahulu. Lalu saya pindahkan arah switch-nya. Switch motor akan berubah arahnya menjadi berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise seperti ini. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan demonstrasikan mengenai proyek case-based learning yang bernamakan Dasar Otomasi Industri ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.